Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi min anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung saja di sini saya sebagai pemateri sekaligus pembaca pemateri juga Ayuning Tias akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul tentang pelaksanaan pendidikan agama Islam. Pembahasan yang akan dibahas yaitu poin pertama, apa pengertian pendidikan Islam, yang kedua, bagaimana perencanaan pendidikan Islam, dan yang ketiga, bagaimana perbedaan pendidikan dan pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, perbedaan dengan ilmu pengetahuan yang lain, penggolongan suatu masalah dan pembahasan masalah demi masalah di dalam pendidikan. Pendidikan Islam memerlukan beberapa metodologi pengembangan, antara lain tes. Pendidik memberikan tes kepada anak didiknya untuk mengetahui perkembangan anak didik tersebut. Jadi definisi pendidikan Islam adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian. Jadi pendidikan ini hanyalah untuk manusia saja. Jadi pendidikan Islam itu yaitu seorang peserta didik itu mengenalkan pendidikan yang ditanamkan itu secara berangsur-angsur kepada manusia, sehingga membimbing ke arah pengenalan yang lebih mengakui atau pengakuannya terhadap Tuhan. Selanjutnya, pengertian pendidikan Islam menurut para ahli. Yang pertama, menurut Atiyah Al-Abarshi, pendidikan Islam adalah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya, pola pikirnya teratur dengan rapi, perasaannya halus, profesional dalam bekerja, dan manis tutur sapanya. Nah, jadi di sini menurut pendapat Al-Barsi ini, pendidikan Islam itu pendidikan yang dapat mempersiapkan manusia supaya hidupnya itu lebih bahagia, dia dapat mencintai tanah air, dan hidupnya itu pola pikirnya itu teratur dengan rapi, dan juga manis tutur sapanya. Sedangkan menurut Ahmad de Marimba memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Jadi dari Ahmad de Marimba ini memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam itu yaitu hukum-hukum atau pendidikan bimbingan jasmani dan rohani yang terbentuk karena kepribadian utama dari seorang tersebut, sehingga menurut ukuran-ukuran Islam tersebut. Terus yang selanjutnya, perencanaan pendidikan Islam. Perencanaan dalam arti yang sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Bila dikaitkan dengan pendidikan Islam non-formal adalah keputusan untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu agar penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi efektif dan efisien, sehingga akan menghasilkan lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Perencanaan merupakan tindakan terlebih dahulu menetapkan apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakan, siapa yang akan mengerjakan, di mana dan kapan dikerjakan. Jadi perencanaan dalam pendidikan Islam tersebut tujuannya itu berbeda dengan bila dikaitkan dengan pendidikan Islam formal itu berbeda. Jadi kalau perencanaan pendidikan Islam itu lulusannya itu lebih bermutu relevan, lebih tetap dengan kebutuhan pembangunan, perencanaannya lebih menetapkan apa yang dikerjakan dan mengerjakan di mana dan kapan dikerjakan itu. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan.
Pengertian pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Pendidikan Islam masih dipengaruhi oleh kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu. Perbedaan pendidikan dan pendidikan Islam tidak jauh berbeda karena tujuan pendidikan itu tidak lepas dari tujuan hidup manusia. Jika pada pendidikan Islam adalah pendidikan yang seluruh aspek atau komponennya diajarkan pada ajaran Islam, sedangkan pendidikan tidak semua didasarkan pada ajaran Islam. Jadi dari kesimpulan ini, pengertian pendidikan Islam itu pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang itu untuk memimpin kehidupannya itu sesuai dengan cita-cita yang dimiliki oleh seorang tersebut dengan nilai-nilai Islam, seperti dalam pendidikan Islam itu seperti ada dalam sebuah pendidikan ada akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, pokoknya bahasa Arab dan lain-lain, sejarah kebudayaan Islam. Maka itu yang menjadi mewarnai corak kepribadiannya atau corak dari khas dari pendidikan Islam tersebut. Sedangkan kalau pendidikan tersendiri itu pendidikannya sendiri, yaitu tidak jauh berbeda karena tujuan pendidikan itu tidak bisa lepas dari tujuan hidup manusia. Jika pada pendidikan Islam pendidikan yang seluruh aspek atau komponennya, maka kalau pendidikan itu tidak semua yang didasarkan pada ajaran Islam. Jadi kalau perbedaannya itu mungkin kalau di sekolah yang non formal atau tidak dalam pendidikan Islam mungkin tidak ada akidah, akhlaknya, atau tidak ada materi yang mencakup tentang mata pelajaran agama yang lebih luas lagi daripada pendidikan Islam. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dari perencanaan pendidikan Islam. Kurang lebihnya dari pribadi saya minta maaf, yang benar itu hanya datang dari Allah dan yang salah itu hanya datang dari pribadi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.